Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Jadasun teman-teman semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di Transmigrasi Sepungkur 2016. Kita dari tempatnya Pak Mas Muslimin yang datang baru, dan ke tempatnya Pak D, dan ke tempatnya Mas Oki. Dan kita mau melanjutkan yaitu ke tempatnya Pak Sudiwani ya teman-teman semua, dan ke tempatnya insya Allah nanti ke tempatnya Pak Marioto, yaitu ada titipan dari hamba Allah untuk Pak Marioto untuk membelikan sanyo. Jadi, dan alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa berkunjung ke sini, biarpun licin-licin jalanan habis hujan tetap saya lalui ya teman-teman semua ya. Yang penting kita sabar, telaten, insya Allah. Ini semangat saya karena adanya teman-teman semua, dan karena dukungan dari teman-teman semua ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di tempatnya Pak Sudiwani nih. Dan Pak Sudiwani tadi habis menebas di lahan sebelah, dan kita habis ngobrol-ngobrol tadi, dan langsung kita lanjut ke rumahnya ya teman-teman semua ya. Kita lanjut ke rumahnya, kita lewat samping, dan alhamdulillah kita tadi habis ngobrol-ngobrol melihat daun bawangnya Pak Sudiwani sangat luar biasa ya. Ini acungi jempol. Nah, ini sudah tinggi-tinggi. Yang saya heran ini dulu di sini ditabur lombok tidak hidup, tapi ditanam daun bawang. Luar biasa teman-teman semua. Ini sebetulnya bisa lari ke pasar, tapi sama Pak Sudiwani nanti ya dilarikan ke pasarnya. Dan untuk lomboknya ini pun sangat super ya, bagus banget, buahnya itu sangat lebat sekali, hijau luar biasa teman-teman. Sudah ada yang merah, kalau yang merah begini itu cantiknya. Di sini begini tuh sudah laku teman-teman. Begini tuh sudah laku, nggak usah nunggu merah seperti itu. Nah, kalau nggak salah harga kemarin saya tanya 20.000 1 kilonya. Tuh sudah merah-merah seperti itu. Itu harga 20.000 tuh untuk cabai seperti ini. Ya, kalau nggak salah saya tanya seperti itu. Kemarin Pak Sukamto habis jual cabai, dapat 1 kilo ya. Alhamdulillah sudah 20.000 didapatkan ya, ada hasilnya panen cabai. Nah, untuk cabai di sini alhamdulillah bagus banget ya, ini untuk Pak Sudiwani. Dan ini pun ini diam-diam ini sudah dirumput ya. Saya kelihatan bersih, sudah ada perbedaan. Nah ini beliau di sini guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini apa kegiatan hari ini Pak Wani? Kita cuma setengah hari nerbas di sana, Pak. Setengah hari nerbas di sana? Iya. Habis itu pulang kena hujan. Mau bersih-bersih yang berserakan ini loh, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kena hujan, ya kita sambil merenung, Pak. Oh gitu. Iya. Karena menunggu bidadari turun dari langit. Wes. Pelangi ya? Iya. Oh keliru Pak ya. Pelangi itu Pak Wani. Nah ini lomboknya Pak Wani, cantik banget ini Pak Wani. Pergerakan istri Pak, ini kan. Oh pergerakan istri. Ini istri yang nyabut ini. Iya ini luar tadi biasa ibu ini. Kena hujan tadi kan naik istri saya. Wes, ini ibu yang bersihkan ya, mantap luar biasa. Ini bersih sekali dan kelihatan hijau. Cantik luar biasa. Dan nah, ini itu sama yang belum kita benahi Pak. Nah ini ya. Iya. Ini PR-nya Pak Sudiwani ini. Fermentasinya sudah jadi. Ya, fermentasinya sudah jadi. Ini pembenahan tanah ini. Iya. Tanah ini intinya sebetulnya ada sih yang menyarankan ke saya, yaitu untuk memakai eceng gondok ya. Iya. Itu mencari humus ya. Eceng gondok dan ada. Tapi kalau biarpun eceng gondok ataupun pupuk kandang ini tetap Pak. Ya kalau yang ini tanah ini memang tidak bisa diapa-apain, ini tanah hitam seperti ini nih. Ini apa kalau dijilat? Kalau hitam jangan ya lama. Ini kalau dijilat ini ngesro ini. Tapi alhamdulillah Pak. Iya kalau yang sebelah sana alhamdulillah. Pak Wani, besok saya kesini ya. Iya boleh. Monggo. Panen daun bawang.
Saya kalau suruh panen Mau. Pak Wani. Tapi kalau suruh nyangkul enggak mau saya, Pak Wani. Ini yang sini pun alhamdulillah ya. Bagus banget. Yang saya salut yang sebelah sana ini. Pertumbuhannya wis luar biasa ini. Sini nih. Tapi mudah-mudahan fermentasinya itu bisa untuk mengatasi penyakit tanah ini. Terus ini lomboknya, yang ini lombok di bawah kolong juga. Wih, ikan Gabus, Pak. Ikan gabus sih, gede. Iya. Nah, ini lomboknya ini lombok yang di bawah kolong sana sama yang bibit-bibit itu. Ini sudah bagus banget tuh. Tuh. Wis, luar biasa. Nah, ini sama juga. Ini akar tunggangnya yang di bawah itu dipotong sama Wani. Iya. Nah, ini. Tuh semuanya tuh. Jadi alhamdulillah hidup dengan bagus. Ini ya teman-teman semua ya. Tuh. Ini sama juga yang tengah tuh. Lomboknya hidup dengan bagus. Nah, sekarang sudah di sini sudah ada 2 jenis tanaman lombok. Nah, dan daun bawang. Ya, ini sisa punya Pak Kamto, Pak. Mana? Itu. Iya, biarpun ketinggian 10 cm. keluar buahnya. 10 cm sudah Ini berbuah. kalau buahnya ini nggak dibuang. Kalau nggak dikasih vitamin lagi, dia ini nggak mau tinggi. Oh gitu. Iya. Karena dia makanannya itu habis di buah. Kita harus pruning dulu. Pruning lagi ya? Iya. Kalau ingin apa itu badannya biar tinggi kan? Biar tinggi. Iya. Gitu. Kalau yang sini belum ya? Sini belum tanam ya? Belum, Pak. Kita karena kemarin kan pembelajarannya yang sana ini belum apa itu namanya? Belum selesai. Nah itu. Iya, maksudnya itu. Belum Pak Hakim tuh mau ngambil sayuran. Iya. Belum benar-benar selesai. Terkecuali kalau kayak Mas Ari itu kan sudah pemainnya Lombok kan gitu. Sudah apa itu sudah seniornya kan gitu. Ya kita ya namanya orang yang saling-saling apa namanya belajar lah ya Pak Wani ya. Nah, ada yang senior dan ada yang masih kita pelajari. Contoh kayak faktor-faktor tanah seperti ini, sama Pak Wani ini masih dipelajari, masih betul-betul dipelajari ini sama beliau. Apa sih motif dan kekurangan dari tanah tersebut? Itu masih dipelajari memang. Iya, mintanya itu dikasih apa kan? Masih dicarikan. Kemarin sudah obatnya. saya coba pakai mutiara hitam itu saya lembutkan, saya kasih, masih tetap. Masih tetap. Iya. Habis itu kita bikin fermentasi yang baru itu kan sudah umur berapa hari ini? Kalau nggak salah ini sudah 16 hari ini. 16 hari. Iya. Fermentasinya. Kan, iya. Kita nunggu nanti kan kita kasih mau ada perubahan atau enggak kan gitu. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa kan. Oke, siap. Dan untuk tanah ini ya? Iya. Yang ngertung-ngerten itu. Ngertung-ngerten itu ya. Iya. Oke, siap. Dan yang sebelah sini Pak Wani. Iya. Ini sudah bagus-bagus banget yang sebelah sini, tanggulan sebelah sini ya. Cuman ini masih PR juga, yaitu PR-nya Istri saya, Pak. Oh, istrinya ya? Iya. Ini PR-nya ibu nih. PR-nya ibu untuk nyabut rumput ya. Wes. Jenengan, Pak, kalau ke sini itu iya sebetulnya pagi, Pak. Nyabut rumput gitu ya. Wes. Saya aja itu, Pak, masang apa itu? Lanjaran buat di Lombok. Pagi-pagi waktu. Oke, siap. Dan kita ngikutin Pak Wani mau kemana? Ini decoveranya kok tumbuh ini aja ya? Yang lain kena itu mati, Pak. Oh, ini mati ya, pindah ya. Ya mungkin apa itu? Kena apa itu, Pak? Tanah yang ini. Yang ini yang hitam ini berarti. Iya. Akarnya. Nah, ini yang bagian belakang teman-teman semua. Ini yang bagian belakang. Wes, luar biasa. Sudah ngelilir ini baru berapa hari loh padahal ini. Iya. Tapi alhamdulillah ini sudah pertumbuhannya sudah bagus banget. Sudah ngelilir kembali. Nah, kita kalau lihat tanaman Pak Wani itu barisannya tuh sama loh. Lurus-lurus itu. Memang bukan petani kaleng-kaleng ini. Nah, ini apa ini Pak Wani?
Ini nangkadak, Pak. Oh, nangkadak. Iya. Nangka campur cempedak. Iya. Nangkadak. Nah, kita lihat yang rintisan belakang ini sudah selesai, dan lihat bagian depan ini juga sudah wow. Sudah menghijau lagi lahan-lahannya tuh ya. Wih, luar biasa. Ngeri. Tuh, kita lihat ya semuanya teman-teman semua ya. Kita lihat, apalagi yang di sebelah sana lahannya Pak Muslimin itu punya Pak Muslimin, wih, ngeri pokoknya tanamannya. Ya, tapi jarang kita liput ya untuk lahannya Pak Muslimin di sana. Itu tanaman daun bawangnya Pak Wani, daun bawangnya Pak Muslim itu, wow, pokoknya luar biasa. Tapi belum waktunya panen. Dan kita sama Pak Wani mau melihat ke belakang untuk melihat yaitu yang lahan selesai dirintis ini. Kita ke belakang. Oke teman-teman semua, nah lanjut kita ke belakang untuk melihat tanamannya ya. Bukan tanaman, Pak, kalau di belakang. Tanaman terbasan. Sorry. Kan jenengan mau bantu saya. Nah, ini tanahnya kering betul ya, sudah ya. Ini kering betul, ini sebetulnya ini humusnya banyak ini. Karena pembusukan dari daun-daun ini bisa dijadikan pupuk. Nah, ini kalau pembukaan baru seperti ini, kalau mau ditanam sama padi, mau ditanam sama sayur-sayuran, ini bagus banget ini. Tapi ya harus kita rajin-rajin untuk bikin parit pembuangan airnya biar tidak betakung di bagian tengah-tengah seperti ini. Nih, nanti ini jadinya rata sama Pak Wani itu disulap. Nah, seperti ini yang bertakung-bertakung seperti itu. Ini gerimis lagi. Nah, ini lanjut kita. Masa gerimis, Pak? Gerimis, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak. Ya, kena di apa itu? Rumput-rumput ini, Pak. Iya. Ya? Oh, gitu. Ini kita kenapa enggak bawa korek, Pak? Sayang, Pak, tadi kena hujan. Oh, sayang, Pak ya. Iya, nanti apa itu mertanggung, Pak. Oh, gitu. Nah, ini tinggal nyemprot yang bagian bawah aja ini, Pak Wani. Iya. Yang begini-begini nih. Ya, kita nerbas. Yang tebal itu tinggal sedikit itu loh, Pak. Oh, itu aja. Iya, di tanggul itu belakang. kalau saya enggak ditebas itu. Langsung gosok. Enggak. Itu biar dulu samping-sampingnya biar begitu dia buat betuduh dulu. Kalau yang satu gerumuan ini kan sengaja saya tinggal untuk persiapan olahraganya Pak Dasrun. Maksudnya. Oh gitu. Iya. Nah, ini kita lihat ya, lahannya jos gandes pokoknya ini. Sama juga yang bagian sebelah sana lahan barunya itu pun sudah kering karena sudah tertanggul seperti ini. Tuh, sudah ada tanggulnya seperti itu. Buat teman-teman yang lahan sebelah sana tuh kering, yang bagian belakang. Betul Pak Wani? Iya. Nah, kita langsung lanjut ke lihat lahan yang ini kita sudah sampai ke 200-nya ya. Iya. Ini PR Pak Wani juga, itu pembersihan tanggul. Tinggal tanggul ini kan Pak, yang tebal itu semprot aja Pak Wani. Tapi kalau kita nyemprot habisnya banyak Pak. Tapi kalau di tebas, iya tebas dulu kan memperingankan penyemprotan, lagi pula kan bisa dijadikan abu Pak kalau dibakar. Bakar abu. Lah ini malah abu banyak betul nih. Iya. Ya tinggal sedikit ini Pak. Ini aja kemarin kan? angkrangnya wah ngeri. Ini kayaknya memang gudangnya angkrang di sini Pak Wani. Iya. Nah, ini gudangnya angkrang. Ini bekas kayu apa ya? Oh, tumpukan kayu. Iya Pak. Sekalinya satu baris ini sampai yang di depan kayu besar-besar ini. Nah, ini angkrangnya kita gigit ini. Nah ini. Mana? Masa Allah, Kak. Oh, enggak mau lewat situ ya. Malah jatuh nendang kayu. Ngeri ya angkrangnya. Ampun, itu kalau gigit cekat-cekit. Kalau nggak dibakar dulu kan bahaya. Dan ini khusus tengah ini tumpukan kayu semua. Pak, kayunya kan besar-besar. Ini kayaknya sudah dieksa dulu nih. Iya. Dikumpulkan jadi satu. Nah ini. Karena Mas Apri kan dulu pendamping ya. Iya. Pendamping KUPT, jadi lahannya bisa dibersihkan seperti ini.
Nah, tinggal ini aja Mas, Pak ya. Ya tinggal sedikit. Kalau ini kan pas kukunya ini Pak. Ini kukunya aja kan. Iya. Kita tebas sama Mm-mm. apa itu tepang lari kan. Mm-mm. Mm-mm. Ini sebelah sini ya. Oke, nah ini ada paritnya ini sudah tumbuh seperti ini, berarti sudah ternetralisir untuk zat asamnya nih. Iya. Airnya sudah tidak zat asam ini, karena sudah ada pertumbuhan yaitu Rumput. rumput, alias ini namanya kalau ditambah ini buat pakan apa namanya udang, buat makan Ikan mujair. mujair sama bandeng. Inilah ditambak-tambak sini. Kalau tambak sini kan enggak makasih makan anu Pak Wani. Enggak ngasih makan apa namanya? Umpan apa? Umpan kayak pur itu enggak Pak Wani. Di sini ya hanya mengandalkan yaitu apa yang ada di dalam situ. Di dalam tambak itu, contoh ibaratnya kita mengandalkan lumut. Ya lumut di situ itulah makanan udang, makanan apa yaitu. Tuh. Beda kalau di Jawa kan ada juga yang dikasih makan pur. Iya. Kalau di sini enggak ada tambak itu dikasih makan, enggak ada. Itu tambak udang kala, udang apa. Nah, ini ya semuanya teman-teman semua sudah bersih semuanya. Itu jalanan teman-teman semua, ini jalanan ini tadi kerendam semua Pak Wani ya. Iya, jalan terendam Pak. Kerendam semua ya. Semoga ada pemerintah lah secepatnya ini teman-teman semua untuk apa meninggikan jalan atau cuci parit sekalian meninggikan jalan, enggak apa-apa. Kasihan warga transmigrasi Sepungkur ini jalannya sudah terendam semua dan tidak bisa dilalui kendaraan biarpun tidak hujan, tapi jalanan ini sudah terendam semua. Semoga ada peninggian jalan untuk wilayah transmigrasi Sepungkur ya, karena apa sekarang sudah terendam semua. Dan tidak cuman peninggian jalan ya, semoga ada pencetakan sawah. Iya. Dengan adanya pencetakan sawah itu warga-warga transmigrasi Sepungkur pasti ada bisa mengatur keluar masuknya air dan bisa mengatur untuk panenan padinya seperti itu. Kalau kita mupuk, kalau kena pasang ya sudah habis. Kenapa itu Pak Wani? Anggrang. Bayu. Padahal hitam loh kulit saya. Oh iya Kak. Saya kok enggak oh sama-sama ini Pak Wani. Sama-sama dorengnya sih. Saya udah digigit angkrang ini, wes luar biasa. Takut sama TKD? TKD. TKD Tentara apa itu? Karpe Dewe. Tentara Karpe Dewe. Iya, Tentara Karpe Dewe. Nah, ini kalau yang sini itu air masih betakung ya. Iya. Tapi Bekas dengan kubangan, Pak. Bekas kubangan ini yang dulu Mas Apri sama Kak Rara mancing di sini nih. Iya. Ini sekarang sudah bekas kubangan, sudah tidak seberapa airnya, sudah dilarikan ke sana. Nanti lama-lama juga ini kalau semakin ini rumput-rumput ini ditarik ke situ, semakin jadi rata seperti itu. Tapi kalau kita penerbasan ini kan harus pakai apa itu? Landasan, Pak. Ya, harus pakai landasan untuk injak-injaknya. Iya. Ini kalau yang seperti ini Pak Wani, ini bagus banget nih tanahnya nih. Wis. Cuman ya kita di sini taruhannya karena pembukaan baru biasanya orang-orang, Mak. Orang-orang pasti banyak, Pak. Karena bekas apa itu? Dongkelnya rumput itu. Ya, apalagi dongkel apa itu bekas rumput-rumput yang begitu. Waduh. Ya, orang-orang sama kepiting tuh. Wah. Nah, kalau kita di sini mau nyayur genjer, banyak. Nah, ini banyak banget nih. Tuh, genjernya tuh. Tuh. Wah. Kalau mancing sini casting, wah. Jangan dipromosikan. Jangan wes. Orang nggak dipromosikan aja sudah berpuluh-puluh orang ke sini. Sudah berpuluh-puluh orang ke sini mancing casting. Nah, ini genjernya nih. Wes, syukur-syukur banget. Senang banget saya makan genjer tuh. Padahal genjer itu tempatnya walang bersembunyi, Pak. Ya itu sebenarnya. Itu sama keladi itu. Wah, keladi ya, jangan main-main dengan keladi itu. Sama juga ini. Itu walang yang hijau itu. Iya. Di daunnya tuh. Walah.
Kita nggak berani nanam sawi kalau ada itu. Kalau ada genjer, kalau ada itu Iya. keladi. Ngeri. Itu merugikan petani. Ya, itulah. Nah ini tanggulnya ya teman-teman. Wes luar biasa. Nah kan jalannya kayak Nah, itu kubangannya loh. kebo kan. Teman-teman semua, jalannya kayak kebo tuh. Kayak kebo. Becak betul ini kayak kubangan-kubangan seperti ini teman-teman semua ya. Ya itulah, semoga bisa dinaikkan dari sini, dari parit sini naikkan ke sana untuk yaitu penimbunan jalan ya. Karena ini jalan sudah menyusut ke bawah, sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan susah betul lewatnya. Nah ini anak selimut 3 ini. Tuh. Nah, habis mancing. Nah itu. Wah, ngeri ya. Susahnya bukan main tuh jalannya. Ampun pokoknya. Lanjut kita ke jalan. Nah, mulai pasang lagi Pak air. Hah? Mulai pasang. Mulai pasang? Ya. Oh, alhamdulillah lah. Tapi saya kalau mulai pasang tuh mikir-mikir Pak Wani. Iya. Mikir-mikir ini jalannya terendam Pak Wani. Ada. Karena jalannya terendam itu wah, takut. Nah ini teman-teman semua, wah itu motornya melintang sana melintang sini pokoknya. Ampun, sampai pedagang tuh ndak berani masuk. apa namanya, harus pinjam orang untuk bawa motornya. Tadi pas Pak Parman. Nah kita melihat yaitu daun bawang yang sebelah sini nih yang menanam sudah lama, malahan masih pergerakannya belum ada yang sebelah sini, tapi yang sebelah sana pergerakannya luar biasa ya teman-teman semua ya, pergerakan daun bawangnya. Tapi kalau yang sebelah sini masih kurang pergerakan itu. Nah ini sama semua ya, sampai terong aja Mampus Pak. mampus tuh. Iya. Nah itu nggak bisa lewat tuh, nyemplung sana nyemplung sini pokoknya. Susahnya bukan main jalannya. Ngeri ya. Nah, alhamdulillah kita lagi ya bersama Pak. Allahu Akbar. Bersama Pak. Sama Pak Awa Wakbar maksudnya. Nah, bersama Pak Sudiwani. Oh iya. Tuh. Kalau yang jalannya ikan seperti ini Aman. aman, ini hanya sekitar 50 cm aja ninggikan, aman sudah. Kalau bisa ya setinggi tanggul ini ya. Iya. Setinggi tanggul ini sudah aman. Ya semoga secepatnya pemerintah diusulkan lah untuk transmigrasi Sepungkur, mulai dari selamat datang sampai ke sinilah transmigrasi Sepungkur. Dan untuk pergerakan daun bawang sebelah sini ini bisa dipanen ini sudah nih. Bisa Pak. Ini bisa dipanen untuk daun bawang ini sampai ke sana pun bisa, dan ini pun bisa ini. Tapi ya dipilih-pilih. Tapi ya untuk sementara ini jangan dulu karena masih nunggu selesainya pemecahan dan pembesaran badannya. Makanya beliau belum dipanen, jangan, sayang dulu. Kemarin Nanti. sudah 3 pembeli yang nanya terus Pak. Yang ini? Ya. Sini sama sana. Sini sama yang sebelah rumah sana? Iya. Mintanya Gitu. dipanen kan, tapi kita nggak berani untuk mengeluarkan karena kalau dari segi bobot, segi keuntungan merasa kurang. Oh gitu. Ya. Karena masih ada yang masih 2, ada yang jadi 5 kan. Gitu. Kita kan masih merasa kurang kan. Gitu. Merasa beratnya kurang ya? Iya. Oke. Kak, terus kalau kita cuman dalam bentuk seperti itu, gulungan itu lebih besar. Iya, maksudnya di situ Pak. Karena dia belum punya bobot. Betul. Dan untuk yang sebelah sini sebetulnya ini kalau memaksakan ya. Iya, kalau dipaksa bisa. Bisa, cuman sayang itu pasti gulungannya 10 kilo itu Besar Pak. besar betul gitu loh. Ini kita lihat ke sini ya. Nah, nih tuh. Ini sudah bisa, cuman ikannya tuh. Kapus Pak. Jernihnya ini, Masya Allah. Tabarakallah, ini jernih betul nih. Nah tuh untuk daun bawang ini yang sebelah sini nih bagus betul. Itu kuncinya apa Pak Wani untuk kok bisa bagus ini gitu? Ya kita berdoa sambil berusaha Pak. Berdoa dan sambil berusaha. Iya.
Dan untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa melewati kalau waktu kena rumput bercak itu. Jadi kita mudah-mudahan bisa mengatasi kan. Oh iya. Karena kan kita terbagi waktu, Pak. Betul. Karena kewalahan dari segi ketenagaan. Tenaga kewalahan ya. Iya. Terkecuali kita penerbasan selesai, kita nggak kewalahan kan. Berarti insya Allah yang sebelah sana itu yang lahan baru itu insya Allah ditebas sampai 200 ke belakang. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Itu kalau kita dikasih sehat terus, kita berani untuk melanjut. Siap, oke. Mudah-mudahan nggak ada kendala kan gitu. Iya, betul. Dan semoga juga Pak Wani bisa ini yang sebelah sini panen, sebelah sana panen, insya Allah akan membuahkan hasil, dan sebelah sana juga tempatnya Pak Muslimin bisa dipanen lagi. Itu di sana 12 kulut ya? Ya masih 12 kulut, karena kan itu masih kurang, Pak. Masih kurang bibitnya ya? Kurang bedengannya. Kurang bedengannya? Iya. Bibit gimana? Masih let's go? Mudah-mudahan kita nanti cukup? Waktu pemanenan kita sisakan berapa bedeng untuk kita larikan ke sebelah. Kita larikan untuk ke sebelah ya. Jadi kita ada yang dipanen, ada yang kita tanam. Betul. Kayak ibaratnya di sebelah situ kan masih ada 5 bedeng, Pak, yang belum tertanam. Yang itu kan? Iya, yang rumputnya tebel itu. Jadi masih dibuat sini dulu ya? Iya. Belum dilarikan bibit, belum melarikan ke sana ya? Iya, karena kita waktu malam itu ada kegiatan yang lain, jadi kan situ nggak kepegang. Oh iya, karena untuk mengurus mencabut. Iya, mencambutan rumput di sebelah sana. Kita tertunda di situ. Oh, ini kalau 5 bedeng sebelah sini, sebelah kiri kanan berarti kan 10. Itu untuk tahapan waktu ada senggangan. Waktu berarti kita harus selesai 10 bedeng ini. Ibaratnya katakanlah ada periodenya maksudnya. Ya, betul, gitu, betul. Seasonnya gitu loh maksudnya. Segmennya masing-masing. Iya. Gitu. Okay. Jadi biar kepegang apa itu, pencabutan rumput biar terpegang, penanaman biar terpegang. Kalau saya perintisan juga terpegang. Iya, nanti kalau saya fokus di sini, kasihan istri cabut rumput sendirian. Ya. Penerbasan saya di sana kan gitu. Tapi alhamdulillah ibu juga nyabut rumput di sebelah sana itu teman-teman semua. Dan intinya Pak Wani nebas di sana, ibu nyabut rumput di sini, yaitu namanya saling melengkapi gitu loh. Malam saya bisa gerak sedapatnya kan gitu. Betul. Dan alhamdulillah saling bisa melengkapi. Dan sebelah sini ini yang dulu disemai sama lombok itu ndak hidup, tapi ini untuk pertumbuhan daun bawangnya. Wah, luar biasa ini. Besar-besar betul ini. Iya. Mudah-mudahan daun tuanya ini kalau sudah diambil gini kan bisa. Enggak, saya heran punya jenengan ini kok gini loh, mengenai, maaf ini Pak Wani, variasi Pak, ada yang gemuk, ada yang kurus. Sebelumnya saya jawab dulu. Bukan, kok ulatnya kok kurang gitu loh maksud saya. Insya Allah mudah-mudahan itu kok ulatnya agak aman gitu. Punya jenengan ini ulatnya gitu kayak saya lihat-lihat. Nah ini contoh inilah, ini loh sama sekali. Cuma daun tuanya yang cuman daun tua aja. Ini kan daun tua ini. Iya. Kalau ulat saya bisa melihat. Kalau melihatnya tuh begini, dia putih, bukan menguning seperti ini. Nah ini. Cuman perbedaannya punya Pak Wani sedikit-sedikit ada bercak. Itu perbedaan di situ. Tapi kalau ulat nggak ada gitu loh. Berarti penanganannya itu kan racunnya sudah disemprot atau cara penyemprotnya bagaimana Pak Wani? Kita kalau nyemprot ulat di daerah sini mohon maaf Pak. Kalau untuk siang atau sore saya belum ya. Jadi penyemprotannya malam. Iya, kalau pagi-pagi betul. Sebelum jam 7 itu kita harus selesai. Tapi kalau yang pasti itu malam, Pak. Malam ya? Iya, kena embun itu kan udara dingin. Nah ini ulat ini sudah di pucuk-pucuknya daun ini, Pak. Kalau masih sore gini, ulatnya kan nggak ada, nggak kelihatan. Oh gitu. Tapi kalau malam dia itu sudah keluar udara dingin itu, Pak. Dia cari makan. Oh gitu. Berarti begitu harus kita malam. semprot, dia akan kena.
Tapi kalau siang dia sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi di dalam ya. Iya. Berarti cara penyemprotan jenengan itu malam ya? Malam, yang pasti itu setengah 10, jam 9 itu pasti. Buat ulat itu pas lagi makan karena dingin, terus disemprot, hajar semprot jadi mati. Oh gitu. Itu menggunakan racun Prevaton. Kalau kita malamnya nyemprot, kita pagi-pagi harus nyemprot lagi, Pak. Pagi harus nyemprot lagi. Iya. Berarti malam nyemprot, pagi pun nyemprot. Iya. Oh gitu. Dikarenakan ada salah satunya yang belum makan. Dia ibaratnya ada yang masih semaput atau kurang banyak racunnya. Tapi kalau pagi itu kita kasih lagi, dia kan mati, Pak. Sudah. Betul. Berarti tidak penyemprotan itu malam juga disemprot, pagi pun disemprot. Iya. Untuk menanggulangi yaitu yang masih sedikit kelengar lah. Masih kelepek-kelepek gitu. Masih pelo lah ya. Iya. Oh gitu. Kalau dia nggak dikasih lagi, dia pasti hidup nanti. Oh gitu. Sadar kan gitu. Sadar kembali. Iya. Oke. Berarti saya juga harus mencoba ke teman-teman. Ini buat pelajaran juga ke teman-teman semua yang nanam daun bawang. Itu ya cara penyemprotnya seperti itu. Kalau seandainya 2 kali dalam waktu berdekatan seperti itu. Ibaratnya malam, paginya susul lagi kan gitu. Malam dan paginya susul lagi. Dan mengenai yang sebelah sini, alhamdulillah ini Pak Wani sangat luar biasa, cantik-cantik sekali. Iya, kayak anak saya kan. Dan ini tinggal tahap. Makanya tidak ada yang lain, anak saya cantiknya. Itu tinggal posisinya kita proses pembesaran aja ini Pak Wani yang sebelah sini ya. Proses pembesaran dan untuk lomboknya ini tot markotop. Mudah-mudahan bisa dalam pembelajaran yang tanaman ini kan kita kedepannya bisa memberanikan. Ya, ini bisa dijadikan bibit ini Pak Wani. Insya Allah. Dikasih merah-merah, jadikan bibit sendiri. Kita cari yang bagus-bagus itu. Kalau lombok sama daun bawangnya ini memang Pak biru. Kalau yang merah-merah itu baju jenengan. Oh gitu. Pengen ini Pak Wani. Oke, terima kasih Pak Wani ya. Kita sudah berkeliling di lahan dan itu sangat menghijau sekali untuk kesananya ya teman-teman semua. Dan ini sangat subur sekali untuk tanaman Pak Setiwani ya. Dan kita mau melanjutkan yaitu ke tempatnya Pak Marioto karena ada amanah yang akan saya sampaikan ke beliau untuk pembelian sanyo ya teman-teman semua ya. Melanjutkan ke barat maksudnya? Melanjutkan ke barat dulu. Oh iya. Jadi terima kasih Pak Wani, sehat selalu sekeluarga, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya buat keluarga Pak Setiwani. Oke teman-teman, kita akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel Dasrun di transmigrasi maupun di luar transmigrasi. Terima kasih buat semuanya. Dan ini ada Pak RT, yaitu Pak RT yang sudah nyuruh saya numbang kayu, tapi saya tumbangkan sudah berapa hari, belum sempat saya ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri, kita tutup ya.